Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul ke-8 segmen kelima tentang perhitungan umur bantalan gelinding. Fatigue life atau umur dari sebuah bantalan itu dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. L sama dengan C dibagi dengan FE pangkat A, di mana A-nya itu sama dengan 3 untuk bantalan ball bearing, dan A-nya sama dengan 10 dibagi 3 untuk bantalan roller bearing. Di mana L-nya itu adalah umur bantalan dalam jutaan putaran. FE-nya adalah beban konstan yang bekerja. Ya. Jadi F ekuivalen yang tadi pada segmen sebelumnya kita bisa hitung. Dan C adalah basic dynamic load rating. Oke, sekarang terkait bagaimana dengan umur bantalan pada tingkat reliabilitas atau kehandalan yang kita inginkan. Gitu ya. Jika sekelompok bantalan yang sejenis diuji sampai gagal pada berbagai beban, maka hasil pengujian itu dapat diplot seperti gambar ini. Jadi ini adalah logaritmik dari bebannya dan sumbu horizontal adalah logaritmik dari umurnya. Semakin tinggi beban, maka umurnya akan semakin pendek. Nah, hubungannya itu diberikan oleh FL pangkat 1 per A itu akan sama dengan konstan, di mana A-nya sama dengan 3 untuk ball bearing dan 10 per 3 untuk roller bearing. Oke, kemudian kita dalam memilih bantalan untuk aplikasi tertentu, kadang diperlukan hubungan antara beban dan umur bantalan yang diinginkan dengan beban dan umur bantalan yang kita dapat dari katalog yang disuplai datanya oleh pembuat bantalan. Nah, berdasarkan hubungan beban dan umur, maka kita bisa memperoleh hubungan FR dikalikan dengan LR pangkat 1 per A itu sama dengan FD dikalikan dengan LD pangkat 1 per A. Di mana data yang kiri itu adalah dari katalog dan data yang kanan itu adalah yang kita inginkan beban dan umurnya. Putaran itu dapat kita konversikan dalam satuan jam dan juga kecepatan. Di mana L sama dengan 60 dikalikan dengan L dikalikan dengan N, di mana L-nya itu dalam jam, N-nya itu dalam revolution per menit atau RPM, dan 60 menit per jam adalah faktor konversinya. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan persamaan tadi dengan L ini dan kita dapatkan persamaan ini, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas akan memberikan hubungan C10 adalah dynamic load ratingnya, itu akan sama dengan FD dikalikan dengan 60 dikalikan dengan LD dikalikan dengan ND dibagi 60 LR dikalikan dengan NR pangkat 1 per A. Nah, basic load rating itu memberikan kehandalan 90%. Karena 10 di sini menyatakan bahwa 10% dari bantalan yang diuji itu akan mengalami kegagalan. Sebagai contoh, diketahui bahwa SKF itu salah satu manufaktur bantalan, menentukan rating bantalannya untuk 1 juta putaran. Jika diinginkan umur bantalan selama 5.000 jam pada putaran 1725 RPM pada beban 400 lbf pound force dengan kehandalan 90%, kita diminta menentukan besarnya load rating pada katalog SKF. Kita tinggal masukkan saja kebersamaan tadi. Jadi umur bantalan L10 itu sama dengan 1 juta putaran. Ya. Karena secara umum manufaktur itu membatasi pengujiannya itu sampai 1 juta putaran. Oke. Kemudian C10-nya itu sama dengan 400 dikalikan dengan 60 dikalikan dengan 5.000. 5.000 adalah jamnya. Dikalikan dengan putarannya 1725 dibagi dengan 1 juta putaran dari sini. Pangkat 1 per 3. Karena ini asumsinya adalah untuk ball bearing. Sehingga didapatkan 3.211 pound force atau ekuivalen dengan 14,3 kN. Jadi, kita harus memilih bantalan yang memiliki dynamic load rating sebesar
14,3 kN atau lebih dari katalog SKF. Sehingga kita bisa dapat umur bantalannya itu adalah 5.000 jam, putarannya 1725, bebannya 400, dan kehandalannya 90%. Sekarang terkait dengan kehandalan dan umur. Jika menggunakan distribusi Weibull dan jika umur dinyatakan sebagai besaran tak berdimensi, X sama dengan L dibagi dengan L10, maka kehandalan dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Kehandalan sama dengan eksponen dari negatif X min XO dibagi dengan theta dikurangi XO pangkat B, di mana R adalah kehandalannya, X adalah rasio umur, L per 10, XO adalah nilai minimum dari X, theta adalah parameter karakteristik yang setara dengan 63,2% nilai X, dan B adalah parameter bentuk yang mengontrol kemiringan atau skewness-nya. Gitu ya. Jadi kalau B-nya kurang dari 1, bentuknya seperti ini. Kalau B-nya 1,5, bentuknya seperti ini. Kalau B-nya 8, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang terkait dengan pembebanan, umur, dan reliability. Beban, putaran operasi, dan kehandalan yang diinginkan itu belum tentu sama dengan beban, putaran, dan kehandalan saat dilakukan tes oleh manufacturer atau yang dicantumkan dalam katalog. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut grafiknya. Ya. Jadi, grafik yang pertama itu adalah dari katalog. Grafik kedua itu adalah yang kita inginkan. Gitu ya. Misalkan kita punya informasi dari katalog itu adalah di titik A. Kita menginginkan di titik D. Dari sisi bebannya berapa dan umurnya berapa. Dan juga reliabilitasnya seberapa. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus berpindah dari titik A ke B, kemudian dari B ke D. Gitu ya. Itu diberikan oleh persamaan ini. Itu berlaku sepanjang garis B dan D-nya. Oke. Jadi sekali lagi kita akan berpindah dari titik A ke B. Jadi dari data katalog berpindah ke B itu adalah untuk basic load rating yang sama, gitu ya. Kemudian kita akan berpindah dari B ke D, yaitu untuk reliability yang sama. Dengan penurunan persamaan, secara detail Anda bisa lihat di buku Sikli, maka kita bisa mendapatkan persamaannya adalah C10 sama dengan AF dikalikan dengan FD dikalikan dengan XD dibagi XO ditambah theta dikurangi XO dikalikan dengan 1 dikurangi RD pangkat 1 per B. Ini dipangkatkan dengan 1 per A. Ini persamaan ini berlaku untuk reliability atau kehandalan di atas 90%. Sekarang keterangan persamaan di mana AF adalah application factor. Ya. Ini adalah data tabel application factornya. Nilainya dari 1 sampai 3 tergantung pada bantalan tersebut akan ditempatkan di mana. FD adalah design load. Ya, jadi beban ekivalen FE yang kita hitung beberapa segmen yang lalu. XD itu adalah dimensionless multiple of rating life. Bisa dihitung dengan persamaan ini. XO, theta, dan B adalah Weibull parameter. Nanti kita lihat parameternya angkanya berapa. Dan RD adalah desired reliability. Jadi kehandalan yang akan kita inginkan itu berapa. Ini adalah Weibull parameter dari dua manufacturer. Ada manufacturer pertama, ada manufacturer kedua. Manufacturer pertama itu adalah Timken Company, manufacturer kedua itu biasanya secara umum, gitu ya. Rating life-nya kalau Timken itu 90 juta, kalau secara umum itu 1 juta putaran. Nilai XO, theta, dan B-nya diberikan oleh tabel ini. Oke, sekarang terkait dengan reliability dari bantalan. Jadi ketika kita punya bantalan A dan B gitu ya,
Maka reliability masing-masing bantalan itu adalah RA dan RB. Nah, reliability gabungan dari kedua bantalan itu adalah RA dikalikan dengan RB. Jadi ini adalah reliability total dari poros kita. RA adalah reliability bantalan A dan RB adalah reliability bantalan B. Sebagai contoh, kita diminta merancang untuk bantalan, bebannya adalah 413 pound force, faktor aplikasinya AF adalah 1,2, putarannya adalah 300 rpm, diinginkan umurnya itu adalah 30.000 jam dengan kehandalan 99%. Kita diminta memilih load rating untuk jenisnya adalah deep groove dengan rating pada katalog 1 juta putaran, parameter Weibull-nya diberikan di sini. Oke. Caranya adalah kita pertama menghitung XD yaitu LR dibagi LD yaitu 60 dikalikan dengan LHD dikalikan dengan ND dibagi L10. Masukkan angkanya 60 faktor pengali. Kemudian ini adalah dari umur yang diinginkan 30.000 jam. Kemudian ND adalah putarannya 300 rpm. Sehingga kita bisa mendapatkan dimensionless-nya adalah 540. Artinya umur rancangnya adalah 540 kali L10. Yaitu 540 kali juta putaran. Untuk bantalan bola atau ball bearing, maka nilai A-nya sama dengan 3. Sehingga dynamic load rating-nya kita bisa memperoleh 1,2 AF dikalikan dengan FD dikalikan dengan XD dibagi dengan XO ditambah dengan theta dikurangi XO 1 dikurangi reliability 99%, 1 dibagi B. Sehingga kita bisa dapatkan dynamic load rating-nya untuk pembebanan sesuai dengan keinginan kita, reliability 99%, putarannya 300 rpm, umurnya 30.000 jam, bebannya 413 pound force, faktor aplikasinya 1,2, itu adalah 6.696 pound force. Jadi kita harus memilih dari katalog bantalan yang memiliki dynamic load rating sebesar nilai ini. Gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari katalog. Ini adalah contoh untuk deep groove dan angular contact ball bearing. Yang ini adalah deep groove, yang ini adalah untuk angular contact. Satuannya kebetulan kilonewton. Jadi data bantalan itu ada juga data bore. Bore itu adalah diameter dalam dari bantalan. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendesain poros nanti. Jadi porosnya ukurannya berapa gitu. Oke. Ini salah satu contoh lagi untuk cylindrical roller bearing O2 series dan O3 series. Gitu ya. Ini ada O2 series, tabel yang sebelah kiri ada data bore diameternya juga. Ini juga O3 series. Oke, ini adalah akhir dari segmen kelima, modul ke-8. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.